Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Siap, Rabi. Rabi. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar membahas tentang ide bisnis kreatif. Nah, sebelum mulai materi, Ibu akan membahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu mengolah gagasan dan pikiran secara logis dan runtut untuk menyusun kerangka pengajuan usul atau ide bisnis. Bayangkan kalau tiba-tiba kalian punya modal usaha 10 juta, masalah apa sih di sekolah ini yang pengen banget kalian ubah menjadi bisnis? Coba ada yang punya ide? Saya, Bu. Ya, boleh Fatima? Kalau saya mau buat justip, Bu, beli makan di luar sekolah, soalnya antrean kita panjang sekali sampai kami tidak bisa makan. Kayak ada yang mau? Saya, Bu, kalau saya ingin buat tempat penyewaan payung dan jasa kulit helm, Bu, karena teman-teman saya kasihan kalau udah akhirnya jadi berantakan dan juga jadi sering basah. Luar biasa, Ibu sangat kagum dengan ide-ide segar kalian, mulai dari aplikasi kantin sampai solusi parkiran. Ternyata kalian punya kepekaan yang sangat tajam terhadap masalah di sekolah ini. Tapi, tahukah kalian, sebuah ide bisnis yang hebat tidak akan bisa meyakinkan orang lain jika tidak disusun dengan logika yang runtut. Supaya ide justip, kantin atau sewa helm tadi bisa benar-benar diwujudkan, kita perlu menuangkan ke dalam sebuah kerangka ide bisnis yang profesional. Kita akan belajar bagaimana menghubungkan masalah solusi dan keunggulan menggunakan bahasa yang persuasif. Sebelum kita melihat contoh nyatanya di layar, perhatikan 3 komponen yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada kerangka ide bisnis yang terdiri dari identifikasi masalah, rumusan solusi, dan keunggulan. Nah, di sini ada identifikasi masalah, yaitu keadaan yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan di lingkungan sekitar. Contohnya, di kantin sekolah kita, setiap hari dihasilkan 5 kilo sampah plastik hanya di sedotan minum. Jika dibiarkan, ini akan menyumbat selokan saat musim hujan. Nah, rumusan solusinya adalah ide kreatif berupa produk atau jasa yang dirancang untuk menghilangkan masalah tersebut. Solusi yang kami tawarkan adalah edible straw atau sedotan yang bisa dimakan terbuat dari bahan rumput laut. Nah, untuk keunggulannya, nilai tambah yang membuat ide ini memiliki nilai jual tinggi. Keunggulannya, sedotan ini tidak menghasilkan sampah sama sekali, mengandung serat tinggi, dan harganya tetap terjangkau bagi pelajar. Nah, di sini ada konjungsi kausalitas, yaitu ada sebab, akibat, dan manfaat. Konjungsi kausalitas menghubungkan alasan sebab dengan hasil akibat agar alur berpikir menjadi sistematis atau runtut. Karena penggunaan plastik sekali pakai semakin meningkat sebab, maka kami menciptakan produk ramah lingkungan sehingga kelestarian lingkungan sekolah tetap terjaga. Nah, etika bahasa bisnis yaitu ada logis, runtut, dan persuasif. Etika bahasa bisnis masuk akal dan didasari urutan masalah solusi yang benar, tidak melompati tahapan atau jangan jelaskan solusi sebelum masalah jelas. Dengan beralih ke sedotan rumput laut, kita tidak hanya menikmati minuman, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengurangi beban sampah di sekolah kita. Sudah paham semua?
Nah, agar kalian mendapatkan gambaran bagaimana cara menemukan masalah yang kritis di lingkungan sekitar, mari kita simak video singkat berikut ini. Perhatikan baik-baik videonya ya. Perhatikan videonya semuanya ya. Kalian tahu nggak, setiap istirahat, setidaknya ada 511 plastik karet ini yang dipindahkan memberikan kita. Cuma buat minum, tapi sampahnya ada di bumi sampai 500 tahun. Coba lihat ini, kita sering bilang, cuma satu sampah doang. Tapi kalau satu sekolah mikir hal yang sama, ujung-ujungnya pandai kita jadi lautan plastik. Masalahnya, plastik ini tidak cuma bikin kotor, tapi juga membuat suasana sekolah kalau tidak. Sekarang pertanyaan, apa kita mau jawab saja atau hanya ingin sejauh atau ada yang berpikirnya buat membuat suasana menjadi ingat, ini diskusi debat bukan yang paling mudah besar, tapi memang bisa solusi buat masalah itu. Jadi, menurut kalian, solusi apa yang harus akan bertanggung jawab? Setelah menonton video tadi, menurut kalian apakah solusi pembatasan sedotan plastik yang ditawarkan tokoh tersebut sudah logis untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah di sekolah? Sudah logis, Bu. Sebab kalau sumber sampahnya dikurangi, maka solokannya tidak akan sembat lagi. Pintar. Lalu, apakah kalian menemukan keunggulan atau nilai unik dari ide di video tersebut dibandingkan cara biasa? Ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Mereka menggunakan sistem poin bagi siswa yang membawa tumbler sendiri, sehingga siswa jadi lebih bersemangat untuk tidak membuang sampah. Luar biasa, kalian sudah paham cara membedah sebuah ide. Sekarang mari kita buktikan kehebatan kalian dengan memecahkan masalah yang ada di kartu masalah acak. Di tangan ibu sekarang ada kartu masalah acak. Di dalam setiap kartu ini terdapat masalah nyata yang sering kita temui di sekolah. Mulai dari masalah fasilitas, lingkungan, hingga kesehatan. Ibu minta perwakilan satu orang dari setiap kelompoknya maju ke depan. Ingat, kalian tidak tahu masalah apa yang akan kalian dapatkan. Jadi ini benar-benar ujian kepekaan dan kreativitas kelompok kalian. Nah, boleh sekarang maju perwakilan satu orang dari kelompoknya masing-masing. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah pegang kartu semuanya? Sudah. Bagus, bersamaan dengan kartu itu, Ibu juga akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta kalian. Tugas kalian adalah membedah masalah di kartu tersebut menggunakan struktur yang baru saja kita bahas, masalah solusi dan keunggulan. Jangan lupa saat menuliskan narasi, usulannya nanti gunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, atau sehingga, agar alur berpikir kalian terlihat logis dan runtut. Waktu diskusi kalian adalah 20 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Kelompok 1, bagaimana progresnya? Saya lihat kalian sedang mendiskusikan kerangka identifikasi masalah. Mengapa menurut kalian antrean panjang ini sangat mendesak untuk diselesaikan? Sebab siswa sering kehabisan waktu istirahat hanya untuk mengantri. Jadi mereka masuk kelas dalam keadaan lapar terus terburu-buru. Tepat sekali. Pastikan solusi kalian tawarkan benar-benar logis untuk memangkas waktu tunggu itu. Jangan lupa gunakan konjungsi kausalitas seperti
sehingga untuk menjelaskannya. Kelompok 2 fokus pada masa lingkungan ya? Saya tertarik dengan ide kalian, apa yang membuat solusi kalian lebih unik dibanding sekadar menyediakan tempat sampah biasa? Kami ingin fokus pada pencegahan, Bu. Kami mengusulkan sistem sewa alat makan ramah lingkungan sehingga tidak ada lagi sampah plastik yang mencemari selokan. Bagus, itu menunjukkan cara berpikir kritis karena kalian mencari akar masalahnya. Lanjutkan ke bagian sistem bisnisnya ya. Untuk kelompok 3, kalian fokus pada kesehatan dan gaya hidup ya? Iya. Ibu ingin tahu bagaimana kalian meyakinkan siswa agar mau beralih dari minuman manis ke air putih. Kami akan menyediakan stasiun isi ulang air mineral yang murah, Bu, sebab akses air minum gratis saat ini belum tersedia secara merata. Bagus analisis kalian. Pastikan dalam narasi akhir kalian menekankan manfaat jangka panjang bagi kesehatan siswa agar akses perusahaannya kuat. Anak-anak, waktu diskusi kalian sisa 5 menit lagi. Pastikan semua poin di tabel LKPD sudah terisi dan narasi di bagian C sudah menggunakan konjungsi yang tepat. Setelah ini kita akan masuk ke sesi presentasi. Baik semuanya, waktu diskusi kalian sudah habis. Silahkan letakkan pena kalian. Sekarang saatnya kita mendengarkan ide-ide berlian dari setiap kelompok. Ingat, aturan mainnya saat satu kelompok presentasi, kelompok lainnya wajib menyimak dan menyiapkan minimal 1 pertanyaan atau masukan. Mari kita sambut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis ide bisnis kami terkait masalah fasilitas kenyamanan antrian kantin yang panjang. Yang pertama, masalah siswa kehabisan waktu istirahat karena antrian makanan yang lama, sehingga mereka terburu-buru kembali ke kelas. Masalah ini mendesak karena mengganggu kenyamanan dan kontribusi belajar siswa di jam berikutnya. Yang kedua, solusi. Aplikasi Kantin Klik untuk pemesanan makanan secara free order dari kelas sebelum jam istirahat tiba. Dan untuk yang ketiga, manfaat. Mengurangi kerumunan secara fisik dan menjamin siswa mendapatkan makanan tepat waktu tanpa mengantri. Yang keempat, usulan. Karena antrian kantin yang sering menyita waktu istirahat, kami mengusulkan aplikasi Kantin Klik agar siswa bisa memesan makanan lebih awal, sehingga waktu istirahat menjadi lebih efektif dan berkualitas. Untuk sekian, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana jika banyak siswa memesan di waktu yang bersamaan? Apakah kantin tidak akan kewalahan menyiapkan makanannya? Pertanyaan bagus. Kami akan membatasi kuota pesanan per 10 menit di aplikasi agar pihak kantin punya waktu memasak yang cukup. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Penggunaan struktur masalah solusi kalian sangat logis. Masukan saya, pikirkan juga bagaimana sosialisasi ke pemilik kantin yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi, pertahankan antusiasmenya. Selanjutnya, untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis ide bisnis kami, yaitu masalah lingkungan sekolah, sampah plastik kantin. Identifikasi masalah adalah kantin menghasilkan ratusan sampah, sedotan, dan gelas plastik setiap hari yang mencemari selokan sekolah. Hal ini mendesak untuk ditangani guna menjaga kebersihan ekosistem sekolah. Solusi layanan Grand Cup Rental, yaitu penyewaan gelas berbahan ramah lingkungan yang dapat digunakan ulang dengan sistem deposit point. Manfaatnya mengurangi volume sampah plastik harian secara signifikan dan melatih gaya hidup berkelanjutan bagi siswa. Dan
Narasi usulan sebab sampah plastik kantin terus menumpuk di selokan. Kami menghadirkan rental sehingga penggunaan plastik sekali pakai dapat dihentikan dan lingkungan sekolah menjadi lebih asri. Itu saja presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Ada. Idenya sangat ramah lingkungan, tapi apakah harga sewanya tidak lebih mahal dari harga minum itu sendiri? Tidak. Karena uang deposit akan dikembalikan 100% saat kelas dikembalikan. Ini justru melatih kita bertanggung jawab. Oke, cukup? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali kelompok 2 menunjukkan sikap kritis terhadap lingkungan. Penggunaan konjungsi kausalitas dalam narasi kalian sangat runtut. Sedikit masukan, tambahkan aspek higienitas gelas dalam rencana kalian. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis ide bisnis, masalah kesehatan dan gaya hidup kurangnya konsumsi air putih. Yang pertama, identifikasi masalah. Siswa lebih sering membeli minuman manis karena akses air putih gratis atau murah tidak tersedia di sekolah. Ini berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang siswa. Yang kedua, rumus solusi. Stasiun Smart Water berbasis kartu pelajar yang menyediakan air mineral higienis dengan harga lebih murah. Keunggulan manfaat lebih ekonomis dibandingkan minuman manis dan mendorong siswa membawa botol minum sendiri atau tumbler. Keempat, narasi usulan. Oleh karena minimnya akses air putih membuat siswa ketergantungan pada minuman manis. Kami mengusulkan Smart Water sehingga kesehatan siswa terjaga dan pengeluaran harian mereka lebih hemat. Ada yang mau ditanyakan? Saya, apakah ada dijamin bersih? Karena biasanya dispenser filternya jarang diganti. Baik, kami akan menggunakan filter standar induksi dan menggantikannya setiap bulan sehingga kualitas air tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Sangat sistematis dan peduli pada kesehatan. Penilaian saya, kalian berhasil menghubungkan masalah nyata dengan solusi yang memiliki manfaat jangka panjang. Oke, kerja bagus sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua. Ibu sangat bangga melihat bagaimana kalian tidak hanya mampu menciptakan ide, tapi juga mampu mempertahankan argumen kalian dengan cara yang logis dan kritis. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, mari kita tarik benang merah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 3 hal penting dalam menyusun analisis ide bisnis yang sudah kalian praktikkan dengan sangat baik. 1, kepekaan masalah terhadap masalah. Ide bisnis yang hebat tidak harus selalu canggih, tapi harus menjawab masalah nyata yang ada di sekitar kita, seperti antrean kantin atau sampah plastik. 2, logika solusi. Solusi yang kalian tawarkan harus masuk akal dan menjawab langsung akar masalahnya agar orang lain percaya pada ide kalian. 3, keruntutan bahasa. Penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, dan sehingga sangat penting agar pesan kalian tersampaikan secara sistematis dan persuasif. Tanpa ketiga hal ini, sebuah ide bisnis yang akan menjadi sekadar hayalan tanpa arah. Nah, sebagai penutup, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan sticky note. Di sini silakan kalian tuliskan secara singkat 1 hal yang paling kalian kuasai hari ini dan 1 hal yang menuntut kalian masih perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya.
Apa lagi? Setelah ditulis, silahkan tempelkan kertas kalian di papan refleksi kelas. Sudah semua? Silakan dari kelompok 1 tempelkan kertasnya. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Ibu sudah membaca beberapa refleksi kalian dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Kalian tidak hanya belajar tentang bisnis, tapi juga belajar tentang kejujuran, kerjasama, dan kepedulian lingkungan. Sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan apresiasi khusus untuk kelompok 1. Ibu sangat kagum dengan cara kalian mempertahankan argumen tentang masalah lingkungan secara kritis. Untuk Ananda Putri, terima kasih karena sudah berani memberikan masukan yang sangat tajam namun tetap sopan saat sesi presentasi tadi. Kalian semua adalah calon penguasa hebat. Agar semangat kreativitas ini tidak hilang, jika Ibu bilang generasi pengusaha, kalian jawab kreatif, solutif, runtut. Siap? Siap. Generasi pengusaha, kreatif, solutif, runtut. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua di sekolah. Untuk mengakhiri pertemuan yang penuh keberkahan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, Rapi. Rapi. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.